Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Bojis ya. Hari ini saya libur mengajar karena terhalang oleh pandemi COVID-19. Ya mau gimana lagi, karena namanya wabah yang berbahaya, kita harus bisa mengantisipasinya. Karena itu belajarnya daring atau online. Hari ini saya akan sedikit memberikan tips, walaupun tipsnya receh, murahan, tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, anak-anak, orang tua, atau para remaja yang ada di rumah. Ya. Mengenai masalah corona itu, yang pertama kita jangan panik ya. Karena kalau kita panik, pikiran bakalan menjadi stres. Karena stres itulah penyakit akan datang. Tapi jangan lupa kita harus bisa menjaga agar tidak terkena penyakit COVID-19. Dengan cara yaitu, pertama kita harus selalu mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak atau jauhi kerumunan. Yang ketiga, jangan lupa selalu memakai masker. Buat sobat dulur semua yang ada di rumah ya, kemarin ada anak ya yang menanyakan kepada saya lewat WA. Bentar ya, saya lihat dulu. Nah ini anak itu bilang, "Pak, apa tujuan olahraga?" Nah, tujuan olahraga itu seperti halnya kita itu melatih tubuh jasmani dan rohani ya, agar tubuh itu menjadi sehat ya, dan metabolisme tubuh menjadi lancar itu ya. Terus ada yang nanya lagi. Nah ini dia nanya gini, "Pak, manfaat olahraga itu apa?" Nah, saya juga walaupun guru olahraga itu, yang saya tahu itu manfaat olahraga ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Ternyata pas saya baca itu banyak sekali ya manfaatnya. Yang pertama itu adalah manfaatnya, ini saya juga baca dari buku. Saya juga sambil belajar, sambil berbagi ilmu lah gitu ya. Itu ya, yang pertama itu olahraga manfaatnya yang pertama agar memperbaiki otot dan tulang ya. Yang kedua untuk menjaga kesehatan kulit. Terus yang ketiga itu untuk meningkatkan energi ya. Terus yang keempat untuk menjaga kesehatan dan menjauhi resiko terkena penyakit ya. Dan yang kelima ini yang paling sangat bagus buat pertumbuhan kita, yaitu agar kita awet muda ya. Karena benar sih kata orang, kalau kita banyak olahraga yang teratur ya, kita itu akan menjadi awet muda. Walaupun sudah tua tapi kita tetap terlihat muda ya. Lanjut dengan berikutnya ya, yaitu berapa kali sebaiknya berolahraga ya dalam seminggu ya. Yang baiknya itu olahraga dalam seminggu yaitu kalau kita hitungkan dengan menit,
150 menit ya. Kalau kita mau dibagi dengan cara seminggu 5 kali, berarti setiap 1 kali berolahraga waktunya 30 menit ya. Karena menurut buku yang saya baca itu jangan terlalu keseringan atau kelamaan berolahraga ya. Emang olahraga itu baik ya buat kesehatan tubuh, buat peredaran darah, atau buat masa pertumbuhan itu sangat bagus. Cuman kalau kita kebanyakan olahraga atau olahraganya yang tidak teratur, itu malah semakin membahayakan tubuh ya. Itu ya. Kita baca dulu. Minum dulu teh kotak biar menyegarkan ya. Kita lihat lagi ya di buku saya, bentar. Nah, ini yang menurut buku yang saya baca ini ya. Kalau kita berlebihan berolahraga, itu efeknya akan sangat membahayakan ya. Dan yang membahayakan itu adalah yang paling fatal itu ya, yang terkena jantung kalau kita kebanyakan atau olahraganya tidak teratur ya. Terus lagi buat para ibu di rumah, kalau misalkan anaknya malas untuk berolahraga ya, ada tips yang sangat sederhana tapi bisa membantu bapak ibu di rumah juga ya. Misalkan anak malas untuk berolahraga ya, ibu atau bapak suruh aja anak belanja ke warung, dan ibu menyuruhnya harus dengan cepat-cepat ya, karena secara tidak langsung anak pergi ke warung berlari ya, otomatis itu bisa dinamakan olahraga atau dinamakan jogging ya. Terus lagi ibu menyuruh anak di rumah untuk menyapu halaman. Secara tidak langsung anak itu melakukan gerakan untuk melatih otot tangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua, tips buat agar anaknya berolahraga. Bahkan yang kemarin juga ada anak, kok Bapak punya anak 2 tapi kelihatannya awet muda. Terus kata saya bilang, saya teratur olahraga. Walaupun saya jarang jogging ya, sampai perut saya besar seperti ini, tapi saya sering jalan ya. Jalan tiap bangun pagi, saya selalu menggerakkan badan saya dengan cara sit up, push up ya. Kalau enggak sit up, push up atau back up ya. 3 itu. Setiap kali bangun tidur saya selalu melakukan gerakan itu ya. Terus lagi buat bapak ibu di rumah, terus pantau anaknya ya, dan kerabat-kerabatnya, jangan sering main di luar ya, karena situasi seperti ini sangat berisiko buat kesehatan, apalagi berkerumun, karena kita tidak tahu teman atau kerabat yang berkerumun dengan kita itu lagi keadaan sehat atau tidak ya. Bukannya kita untuk menjauhkan diri dari silaturahmi atau ngobrol-ngobrol atau apalah, tapi ini untuk demi kesehatan kita sendiri, karena kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi gitu ya. Karena kalau nanti kita sudah terkena penyakit ya,
jangan sampai terkena penyakit itu. Efeknya sangat berbahaya itu. Pertama, sangat mencelakakan bagi keluarga. Kedua, bagi tetangga. Yang ketiga, bagi kerabat-kerabat kita yang jauh juga sih. Karena penyakit seperti ini sangat dahsyat, luar biasa itu penyebarannya. Bahkan tiap hari sampai ke beribu-ribu orang yang terkena, bahkan ada yang meninggal ya. Itu sangat menyeramkan sekali menurut saya, karena baru pertama kali ini ada penyakit seperti ini ya. Maka dengan itu jangan lupa tip dari saya. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, jauhi kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan ya. Atau yang lebih bagus, ambil wudhu, terus sholat dan berdoa agar terhindar dari penyakit yang membahayakan ini ya. Cukup sekian dan terima kasih tips receh murahan dari saya. Semoga bermanfaat bagi ibu, bapak, dan anak-anak yang ada di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ya, jalan-jalan ke pasar baru, beli teh sisri sama pepaya. Diam di rumah karena corona agar istri tetap setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.